saya Ramelia Frianti. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ridho Andi Sucipto MPD, yaitu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menggunakan bahasa Indonesia. Ia merupakan bahasa yang penting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari kedudukannya dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, terutama butir ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sementara dalam kedudukan bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendasari rasa kebanggaan bangsa Indonesia. Fungsi kedua yaitu sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Fungsi terakhir yang dimiliki itu adalah sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Artinya bahwa penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, atau golongan. Seperti yang telah dipaparkan bahwa bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato negara, dokumen negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsinya ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu pengetahuan kepada anak didik di bangku pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Selain sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi dan penghubung pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kepentingan pemerintah. Yang artinya bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan untuk komunikasi kepada seluruh pelosok Indonesia. Dan fungsi yang terakhir, sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Artinya bahwa bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membinakan iptek kebudayaan nasional sehingga terciptanya suatu ciri khas yang menandakan kesatuan Republik Indonesia bukan hanya kedaerahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.